Oke ya. Misalkan ada pembeli, sorry. Ya, di sini ada pembeli. Ini tabel pembeli. Pembeli ya, tulisannya jelek. Nah, di sini ada tabel barang. Jadi pembeli, jadi kita tentukan dulu ya tabel masternya ya. Jadi tabel masternya adalah yang namanya toko itu pasti ada pembeli. Yang namanya toko juga itu pasti ada barang. Ele-elean. Nah, kita relasikan dulu ya pembeli dengan barang. Apa ya relasinya pembeli dengan barang? Nah, kita akan coba ya kita uji dengan dua arah. Nah, caranya nguji adalah yang pertama adalah dari pembeli dulu. Satu pembeli bisa bertransaksi banyak barang. Ya, pasti benar. Gak mungkin satu pembeli hanya bertransaksi satu barang. Nah, bisa aja, tapi kalau misalkan satu pembeli bertransaksi hanya satu barang, maka dia hanya sekali beli, selamanya nggak akan beli lagi. Nah, karena pembeli bertransaksi hanya satu barang. Jadi kayak gitu ya logikanya. Jadi satu pembeli e, membeli satu barang, maka selamanya dia nggak akan pernah beli. Hanya sekali beli, setelah itu nggak akan pernah beli. Nah, kan salah kan, artinya pembeli itu harusnya bisa beli berkali-kali. Nah, jadi artinya pembeli ini bisa membeli banyak barang ya. Nah, jadi minimal satu barang. Nah, jadi satu pembeli bisa belanja banyak barang. Jadi one to many ya. Nah, kita balik sekarang. Tadi one to many ya. Sekarang kita balik dari posisi barang. Satu barang bisa dibeli oleh banyak pembeli. Ya kan benar, nggak mungkin satu barang itu hanya dibeli oleh satu pembeli. Nah, kalau satu barang dibeli hanya satu pembeli, nah dia nggak bisa dibeli orang lain, hanya dibeli sama dia sendiri. Nah, itu nggak boleh. Jadi satu barang itu boleh dibeli oleh banyak banyak pembeli ya. Ya, contoh misalkan meja. Meja kode meja ya, meja itu kan satu, tapi stoknya 15. Nah, gitu ya. Jadi meja ini satu kodenya, tapi stoknya 15. Maka satu meja bisa dibeli si A, satu meja lagi bisa dibeli si B, satu meja lagi bisa dibeli si C dan sebagainya. Ya, artinya satu barang, satu kode barang itu bisa dibeli banyak pembeli. Jadi dari barang ke pembeli itu satu barang bisa dibeli banyak pembeli. Jadi one to many. Nah, jadi kalau misalkan dari pembeli one to many, lalu dari barang juga one to many, itu artinya adalah many to many, ya. Nah, gini ya. Jadi pembeli dan barang itu many to many ya. Karena satu pembeli bisa beli banyak barang, satu barang bisa beli banyak ya, bisa dibeli banyak pembeli. Nah, sesuai dengan apa yang kamu pelajari dulu, kalau misalkan many to many ya, kalau misalkan many to many, maka akan tercipta yang namanya tabel baru. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan many to many, maka akan tercipta tabel baru. Maka ini saya hapus. Nah, nanti kalau direalisasikan itu nanti kalau misalnya kita relasikan ke database, maka nanti pembeli dan barang itu nanti akan muncul tabel baru, yaitu transaksi. Ya, ini transaksi. Tabelnya transaksi. Nah, jadi many to many itu artinya nanti foreign key-nya akan ketemu di tabel lain. Ya, jadi judulnya di tabel lain. Jadi gini nanti. Nah,
Nah, gini ya. Ini one, ini many. Nah, yang namanya many itu adalah ciri-cirinya many itu ada foreign key-nya ya. Jadi ini nanti akan ada yang namanya foreign key dari pembeli. Ini nanti akan ada foreign key dari barang ya, kayak gitu. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi yang tadi itu many to many, maka akan tercipta tabel baru yaitu namanya tabel trans. Nah, kenapa kok bisa ini jadi one to many, ini jadi one to many? Nah, kita cek relasinya, kita uji dulu. Satu pembeli bisa bertransaksi banyak transaksi. Artinya transaksi ini adalah nota ya, logikanya adalah nota. Satu pembeli bisa bertransaksi banyak transaksi. Jadi sekarang beli, besok beli, besok lagi juga beli. Nah, maka one to many. Sekarang kita balik dari trans ke pembeli. Satu kode transaksi ya, satu kode transaksi, misalkan nota ya. Kamu kalau misalkan beli ya di swalayan pasti dapat nota. Nah, nota itu apakah untuk satu orang apakah banyak orang? Nah, yang pasti untuk satu orang kan, untuk kalian, untuk satu orang yang beli tadi. Nah, jadi satu nota atau satu transaksi itu hanya dimiliki oleh satu pembeli. Bener kan? Gak mungkin satu nota itu atas nama banyak orang. Wah, rebutan nanti ya. Nah, ya, jadi satu nota itu hanya untuk atas nama satu pembeli. Jadi kalau misalkan kita relasikan one to one ya, satu transaksi ke satu pembeli. Nah, jadi kalau misalkan kesimpulannya adalah dari pembeli one to many, lalu dari transaksi one to one, maka itu artinya adalah relasinya one to many. Ya, gitu ya. Jadi kalau dari pembeli one to many, lalu kalau dari transaksi itu one to one, maka itu relasinya adalah one to many. Itu. Tapi kalau yang kasusnya pembeli ke barang, tadi one dari pembeli one to many, lalu dari barang itu one to many, itu namanya adalah many to many. Ya. Nah, nanti ketemunya adalah foreign key-nya ada di tabel lain. Nah, seperti ini ya. Barang dengan transaksi. Kita uji. Satu barang bisa ditransaksi banyak transaksi. Jadi satu kode barang, misalkan tadi meja, stoknya 15, maka bisa masuk beberapa kali di dalam transaksi. Ya, satu barang, satu kode barang itu bisa dilakukan di banyak transaksi. Benar kan ya? Karena nggak mungkin satu kode barang dimasukkan hanya di satu transaksi, saya itu nggak dijual yang lain jadinya. Nah, jadi dari barang ke transaksi itu one to many. Sekarang kita balik dari transaksi ke barang. Satu transaksi, satu kode transaksi itu pasti hanya memiliki satu kode barang, ya. Sebentar. Kita cek dulu ya, kita cek dulu. Kayaknya nggak mungkin ya. Kita ulangi lagi, dari barang ke transaksi, satu kode barang bisa masuk ke banyak transaksi. Pasti ya. Jadi bisa masuk ke nota ini, ke nota itu, karena kuotanya banyak. Nah, kita balik sekarang. Jadi tadi barang ke transaksi one to many. Sekarang kita balik transaksi ke barang. Satu kode transaksi alias nota, ya, nota ini anggapannya nota. Satu nota itu bisa memiliki banyak barang. Bener apa enggak? Bener kan ya? Jadi satu nota itu kalau misalkan kamu cek ya, kalau kamu beli itu kan pasti bisa banyak barang kan? Nah, kalau misalkan bisa banyak barang, maka ini harusnya dalam many to many. Ya, satu transaksi bisa memiliki banyak barang. Jadi one to many dari transaksi ke barang. Dari barang ke transaksi itu one to many juga, maka itu artinya adalah many to many. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan terjadi many to many kayak gini, maka nanti akan muncul yang namanya tabel baru. Nah, kayak gini caranya yang buatnya. Jadi kita hapus sekarang. Kita hapus. Nah, kalau misalkan terjadi ada many to many, maka relasinya kita hapus, akan kita buat tabel baru lagi. Ya, kita relasikan.
Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini jadi satu transaksi bisa memiliki banyak kode barang ya, banyak ini apa nih? Banyak detail transaksinya. Lalu satu barang ya, satu barang ya, satu barang itu bisa masuk ke tabel detail transaksinya ya. Ini jadi ini anggap aja namanya detail transaksi, detail. Jadi detail ini anggap aja ini adalah isinya nota ya. Isinya nota itu kan ada banyak barang ya. Jadi nota itu kan di dalamnya kan ada tabel. Nah, tabelnya itu kan isinya barang, meja, kursi, apalagi pintu, rumah dan sebagainya. Itu ada di list di tabel, dalamnya tabel. Itu dalam satu nota. Ya, ini namanya detail ini. Nah, jadi kan ya. Nah, jadi dari transaksi ke barang itu ternyata many to many, maka muncullah tabel baru. Nah, sehingga kita namanya detail. Nah, jadi foreign key-nya akan ditaruh di tabel detail ya. Jadi foreign key-nya transaksi ditaruh di tabel detail, foreign key-nya barang ditaruh di tabel detail. Nah, gitu caranya ya. Purpose-nya juga sama ya. Purpose-nya intinya sama ya, seperti ini. Cuman nanti kolom-kolomnya itu yang mungkin berbeda, atau mungkin ada denda dan sebagainya ya. Nah, ini apa namanya, relasinya toko ya. Barang itu biasanya ada kategori. Nah, barang dengan kategori apa hubungannya? Kategori. Nah, barang dengan kategori kita cek dulu, kita tes ya, jangan langsung disambung. Satu barang bisa memiliki satu kategori lah. Misalkan apa namanya, meja itu masuk ke pasti ke furnitur, nggak mungkin ke toko bangunan atau apa ya. Jadi satu barang itu memiliki satu kategori. Nah, lalu kita balik sekarang dari kategori dulu. Satu kategori bisa memiliki banyak barang ya. Jadi satu kategori itu pasti bisa memiliki banyak barang. Misalkan furnitur bisa memiliki meja, furnitur bisa memiliki kursi, furnitur bisa memiliki yang lain. Nah, jadi artinya kategori ini bisa memiliki banyak barang. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita uji lagi ya, yang tadi satu barang memiliki satu kategori ya, one to one. Lalu kita balik, satu kategori memiliki banyak barang. Nah, jadi kalau dari barang one to one, lalu dari kategori one to many, maka nanti ini kita anggap menjadi one to many. Nah, ini ya, kategori ke barang, satu kategori banyak barang ya. Seperti itu ya caranya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita akan buat kolom-kolomnya ya. Nah, kalau kalian pasti tahu lah kolom-kolomnya apa aja ya ini ya. Nah, kalau ini sih pokoknya intinya setiap tabel harus ada primary key ya. Setiap tabel harus ada primary key. Nah, setiap ada many, status many, maka ini harus ada foreign key-nya tabel yang berelasi. Ya, misalkan di sini trans, di sini ada foreign key, ada many, maka di sini harus ada foreign key-nya dari pembeli. Jadi di transaksi ada kolom ID pembeli. Di tabel barang, di sini ada many, maka di sini harus ada kolom foreign key, yaitu kolom foreign key ID kategori. Di detail, di sini ada many-nya 2, maka di sini harus ada foreign key dari barang, yaitu ID barang, lalu ada foreign key transaksi, yaitu ID trans di detail. Nah, itu caranya untuk membuat relasi tabel. Jadi jangan bingung ya. Jadi kalau kalian sudah paham ini, kalian pasti bisa
membuat tabel berelasi ya, seperti itu. Nah, mungkin kayak gitu ya cara untuk membuat relasi ya. Jadi kalau sudah seperti ini, maka ini tinggal dikasih kolom-kolom aja ya, menyesuaikan tabelnya. Nah, misalkan contoh aja ya, ini kan mungkin yang kayak transaksi ini kolomnya apa aja ya, misalkan gini ya. Jadi di sini ada ID pembeli pasti ya, ID pembeli. Nah, lalu di sini juga ada kolom yang namanya tanggal transaksi. Jadi kayak nota ya. Kalau kayak nota itu kira-kira di dalam nota itu isi datanya apa aja. Kamu cek aja di situ. Oh, ada tanggal notanya berapa. Ya wes kita taruh, kita kasih tanggal. eh apa namanya? Di sini sudah ada ID pembeli, tanggal. Lalu di nota apa aja ya? Oh, kasir. Biasanya ada tanda tangan yang yang melayani ya. Maka kalau ada tanda tangannya kasir, maka kamu harus membuat tabel kasir di sini ya. Ini kasir. Nah, kasir hubungannya dengan transaksi apa? Nah, ya kamu uji kasir ke transaksi. Satu kasir bisa melayani banyak transaksi. Ya benar, karena setiap pembeli dilayani. Lalu kita balik, satu kode transaksi atau satu nota itu atas nama satu kasir apa banyak? Pastilah yang namanya satu nota itu pasti atas nama satu kasir. Jadi dari transaksi ke kasir itu one to one. Kalau dari kasir ke transaksi adalah one to many, maka muncullah relasi one to many di sini. Nah, gini ya. Nah, jadi di sini ada nanti kolom ID kasir. Nah, ya, ID kasir. Tanggal. Oh iya, ada grand total. Oke, monggo. Grand total itu kira-kira di transaksi apa di detail? Nah, kita uji dulu. Grand total itu di dalam nota itu hanya satu apa banyak? Ternyata grand total itu hanya ada satu di nota, gak mungkin banyak. Maka kalau misalkan hanya satu, ya cukup jadi kolom. Jadi di sini kita tulis grand total. Nah, kenapa kok ditaruh di trans? Kok nggak di detail? Karena satu nota itu satu grand total, ya. Satu nota satu grand total, maka masuknya di trans karena satu ke satu, ya. Jadi kalau satu ke satu itu gabung aja di tabel itunya di dalamnya ini. Nah, sekarang kita uji subtotal. Subtotal itu kan banyak. Ada subtotal, misalkan kita beli meja 3, subtotalnya berapa? Kursi 4, subtotalnya berapa? Nah, jadi dalam satu nota itu bisa memiliki banyak subtotal. Nah, kalau satu ke banyak, maka nanti subtotalnya bukan di transaksi, ya, karena datanya banyak, ya, masuk ke dalam detail. Jadi di sini kita tulis sub total karena isinya banyak per barang. Nah ya, subtotal di sini. Ya, oke, ini cukup yang nota. Yang detail apa aja? Yang detail ya ada foreign key-nya. Foreign key yang pertama foreign key ID tran. Lalu ada ID barang. Nah, lalu ada subtotal ya. Ada KTY beli berapa. Nah, kenapa kok KTY-nya di KTY itu adalah kuantiti atau jumlah ya. Misalkan beli kursi jumlahnya beli berapa? 3. Meja beli berapa? 4. Nah, KTY-nya kan setiap barang. Nah, kenapa kok ditaruh di detail? Karena KTY itu setiap
ada setiap barang, subtotal juga ada setiap barang karena barangnya ada di detail. Kalau kita taruh di trans KTY-nya ya nggak bisa karena satu nota memiliki banyak KTY ya, maka jadi sehingga saya taruh di detail gitu ya. Nah, itu cara membuat atau memberi memberi kolom-kolom yang dibutuhkan ya. Oke ya, seperti itu. Jadi ini bisa diimplementasikan langsung ke PHP-admin, didesain di apa namanya di PHP-admin di menu desain. Nah, jadi ya seperti itu cara untuk mendesain apa namanya ini ya. Ini namanya ERD ya. Jadi ini namanya ERD. Nanti kalau sudah masuk ke PHP-admin itu namanya PDM ya. Physical Data Model. Kalau ini ERD atau CDM. Ya, CDM itu konsep ya. Jadi CDM itu konsep data model. Jadi masih di konsep. Ini masih di konsep. Nanti kalau masuk ke PHP-admin itu sudah bukan konsep lagi tapi physical yang sudah siap digunakan. Oke, seperti itu ya. Itu cara-cara untuk membuat ya. Oke, kira-kira ada yang bingung mungkin? Silakan boleh tanya ya. Halo, itu tidur semua ini kayaknya ya. Silakan boleh tanya atau mungkin sudah mengerti mungkin sudah paham mulai dari sejak kelas 1 atau bahkan mungkin masuk sekolah SMK Telkom sudah paham. Halo, kok diem semua ya? Coba saya tanya, ini lagi apa? Ya, ngomong aja ngomong ya. Lagi apa maksudnya? Ya, ini nanti ini nanti ya saya share ya. Jadi ini nanti saya share videonya, jadi bisa kamu ulang ya. Nah, bisa kamu ulang. Nanti baru bisa tanya boleh kalau misalkan nggak paham. Nah, mungkin kalian yang tadi melihat ya, mungkin ada yang tidak paham atau gimana, silakan. Mungkin dari Afif gimana? Afif, halo Afif. Lumayan paham, Pak. Oh ya, oke ya. Jadi nanti intinya purpose intinya sama ya. Purpose intinya sama. Ya wis kayak gitu-gitu aja. Cuman nanti di dalamnya kan tidak ada harga. Biasanya kalau pinjam kan nggak perlu bayar. Nah, biasanya kalau telat itu yang bayar. Ya, yang telat itu yang bayar. Biasanya ada denda. Nah, itu gimana caranya ngasih denda? Nah, itu kamu pikir ya. Jadi nanti ada tanggal peminjaman ya, ada tanggal pengembalian. Itu di mana? Ya terserah kamu, bisa di nota, bisa di detail. Kalau di detail nanti masing-masing buku lah jadi dikasih apa namanya? Deadline-nya. Nah, atau kalau di nota maka keseluruhan. Jadi kalau misalkan pinjam banyak buku ya berbagai macam lalu tanggal kembalinya ditaruh di nota maka keseluruhan harus kembali di tanggal itu karena satu nota satu tanggal. Tapi kalau tanggal kembalinya ditaruh di detail maka itu nanti tanggal kembalinya per buku jadinya karena di dalamnya datanya lebih dari satu data. Nah, jadi terserah aja ya. Yang biasanya terjadi bagaimana yaitu kamu kerjakan kayak gitu. Oke, kalau emang tidak ada yang bertanya coba ini saya harap yang UTS ini segera dikerjakan ya, dan nanti akan segera saya cek nilai-nilainya dan saya kirim ke kurikulum.
Nah, yang kemarin-kemarin yang tugasnya yang belum selesai segera diselesaikan karena masih ada beberapa ya, kurang 4 kurang 5 dan sebagainya. Nah, itu daripada nanti nilainya nol ya. Memang di Classroom tidak saya tulis nilainya ya, tapi langsung saya tulis di Excel langsung. Kayak gitu ya. Jadi silakan kamu kumpulkan ya sesuai dengan kerjaan kamu sendiri. Oke, kalau misalkan tidak ada, coba apa namanya, minta tolong videonya dinyalain ya. Ini saya apa namanya, saya foto dulu ya. Silakan sebentar aja. Yuk, biar tahu wajah-wajah yang cantik dan ganteng, yang sudah lama di rumah, diungkep biasanya tambah bagus. Ya, kalau di keluar luar, nah ini cepet hitam. Ya, ya, ayo Afif, dinyalain Afif. Ya, Araindra, Araindra. Tria, Tria, Sylvia. Tria. Halo Tria. Oke, Mila. Ya, oke, Arvina. Halo, Arvina. Ayo dinyalain. Oke. Oke ya, kita bersama-sama semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa ketemu langsung ya tatap muka dan sehingga kita bisa enak belajar. Itu yang kita cari-cari ya. Oke, sebentar belum. Oke. Belum. Oke ya, mungkin seperti itu ya. Terima kasih atas gabung di Webex ini. Alhamdulillah kalian tetap semangat dalam dalam belajar ya. Jangan hanya sekedar nyontek atau niru kerjaan orang lain ya, tetapi cobalah kamu belajar untuk mengerjakan sendiri dan itu nanti membuat kamu bisa lebih paham lagi ya. Atau mungkin punya orang tapi kamu harus benar-benar bisa memahami program itu dan dipelajari lagi sehingga sekalian bisa memahaminya. Itu yang saya harap ya. Tidak hanya sekedar contek aja. Oke, mungkin gitu ya. Saya terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat aja semua. Ya, yang cewek ya tetap di rumah, yang cowok juga tetap di rumah, jaga kesehatan, makanya yang enak-enak gitu ya karena mumpung di rumah sama orang tua ya dimanja. Oke, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi